Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera diantaranya Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Perlak. Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Aceh yang berkuasa pada tahun 225 sampai 692 Hijriah atau 840 sampai 1292 Masehi, dengan raja pertamanya Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah tahun 225 sampai 249 Hijriah atau 840 sampai 864 Masehi. Hal ini sesuai dengan berita Marco Polo yang menyatakan bahwa pada abad ke-8 Masehi, Sumatera terbagi menjadi 8 kerajaan yang semuanya menyembah berhala, kecuali satu kerajaan saja, yaitu Perlak. Sejarah Kerajaan Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Syed Maulana Abbas yang menganut ajaran Syiah dan pada saat itu juga masuk paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, terjadilah pertentangan antara kedua penganut tersebut dan terjadi konflik horizontal di antara kedua belah pihak. Namun, akhirnya dicapai perdamaian dan pembagian kerajaan Perlak menjadi dua bagian, yaitu Perlak pesisir bagi golongan Syiah dengan sultan dari golongan mereka, yakni Sultan Alauddin Syed Maulana Shah, dan Perlak pedalaman bagi golongan Ahlussunnah wal Jamaah dengan sultan mereka sendiri, Sultan Alauddin Malik Ibrahim. Namun, akhirnya Perlak dapat disatukan kembali. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Kerajaan Perlak pada dasarnya mengikuti pola pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinasti Abbasiyah, yakni kepala pemerintahan atau kepala badan eksekutif dipegang oleh sultan dengan dibantu beberapa wazir. Selain itu, sebagai penasihat, pemerintah yang bertugas mendampingi sultan dan para wazirnya dibentuk sebuah lembaga yang disebut Majelis Fatwa di bawah pimpinan seorang ulama yang berpangkat mufti. Sistem pemerintahan ini di Nusantara pertama terjadi di Kerajaan Perlak. Dari sinilah pertama kali Islam memancar ke seluruh pelosok tanah air di Indonesia. Kerajaan Islam Perlak terus hidup sampai dipersatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Az-Zahir bin Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia yang merupakan kerajaan kembar. Samudra Pasai terletak di pesisir timur Laut Aceh, tepatnya di muara Sungai Pasangan Pasai. Samudra Pasai merupakan penggabungan dua kota, yaitu kota Samudra agak jauh dari laut dan kota Pasai, kota pesisir. Sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kemunculan kerajaan Islam di Samudra Pasai diperkirakan mulai awal abad pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya, hingga diperkirakan sampai akhir abad ke-12 Masehi. Bukti telah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 didukung oleh adanya batu nisan kubur terbuat dari granit berasal dari Samudra Pasai. Malik As-Saleh, pendiri kerajaan ini, sebagai raja yang pertama. Hal ini diketahui melalui tradisi hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Melayu, dan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Snow Hargonje, J.P. Marquardt, J. L. Mons, J. Hushhoffel, J.P. Crawford, maupun H.K.J. Chowan. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan bahwa gelar Malik As-Saleh sebelum menjadi raja adalah Mawurah Silu. Mawurah Silu adalah putra Mawurah Gajah. Nama Mawurah merupakan gelar bangsawan yang lazim di Sumatera Utara. Silu yang dinisbatkan berasal dari kata Sungkala yang aslinya berasal dari Sanskrit. Chula mengandung arti kepemimpinannya yang menonjol menempatkan dirinya sebagai raja. Pusat kerajaannya berada di kota Pasai. Kota ini dipilih dengan alasan letaknya dekat dengan pantai sehingga lebih strategis daripada kota Samudra. Agama Islam berkembang dengan cepat di Kerajaan Samudra Pasai karena letaknya sangat strategis. Banyak pedagang dari India, Gujarat, dan Tiongkok, serta daerah-daerah di sekitarnya berdatangan ke Samudra Pasai. Proses Islamisasi di Kerajaan Samudra Pasai. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai terdapat petunjuk bahwa tempat pertama sebagai pusat Kerajaan Samudra Pasai adalah Sungai Muara Pasuangan.
sebuah sungai yang cukup panjang dan lebar di sepanjang jalur pantai memudahkan perahu-perahu dan kapal-kapal mengayuhkan dayungnya ke pedalaman dan sebaliknya. Terdapat dua kota yang terletak berseberangan di muara sungai Pasungan itu, yaitu Pasai dan Samudra. Kota Samudra terletak agak lebih ke pedalaman, sedangkan kota Pasai terletak agak lebih ke muara. Di tempat terakhir inilah terdapat makam raja-raja. Dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik As-Saleh akhirnya menikah dengan putri Raja Perlak yang bernama Putri Ganggang, sehingga Islam cepat berkembang di Perlak menyebar ke seluruh daerah kekuasaannya. Pada tahun 1297 Masehi, Sultan Malik As-Saleh wafat, dimakamkan di Kampung Samudra Mukim Blangmi dengan batu nisan kuburnya berciri Islam. Dalam catatan Ibnu Battuta, pada tahun 1345 menyatakan ketika Ibnu Battuta singgah di Pasai, raja berkuasa bernama Malik Al-Zahir. Ibnu Battuta menganggap bahwa raja ini benar-benar menunjukkan citra sebagai seorang raja muslim. Malik Al-Zahir dikenal sebagai raja yang ortodoks, suka mengajak dan mengundang diskusi dengan para ahli fikih dan usul, sehingga istananya ramai dikunjungi para cendekiawan dari berbagai negeri. Ia mengadakan hubungan dengan dunia Islam diantaranya dengan Persia dan Delhi. Hanya hubungan antara kerajaan Samudra Pasai dengan Kesultanan Delhi yang menimbulkan rasa tidak senang bagi kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, pada tahun 1350 Masehi, kerajaan Majapahit menyerang kerajaan Samudra Pasai, yang berakibat penyerangan kerajaan Majapahit ini menyebabkan kemunduran bagi kerajaan Samudra Pasai. Kemunduran kerajaan Samudra Pasai ini pun berlanjut sampai akhirnya Bandar Samudra Pasai menjadi sepi. Para pedagang berangsur-angsur meninggalkan Samudra Pasai dan kegiatan perdagangan beralih ke Aceh Utara dan Pulau Bitan. Akibat adanya kemunduran dalam hal perdagangan tersebut, kerajaan Samudra Pasai menjadi melemah dan akhirnya dapat dikuasai oleh kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam. Sebelum berkembang menjadi kerajaan besar, terdapat 6 kerajaan penting di sekitar Aceh, yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Temiang, Kerajaan Pidi, Kerajaan Inderapura, dan Kerajaan Indarajaya. Aceh sendiri berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pidi. Keenam kerajaan itulah yang akhirnya berhasil disatukan menjadi Kesultanan Aceh oleh Sultan Husain Shah yang memerintah Aceh pada tahun 1465 sampai 1480 Masehi. Faktor pendukung berkembangnya Kerajaan Aceh. Letak di ibu kota Kerajaan Aceh cukup strategis, yakni berada di pintu gerbang pelayaran antar India dan Timur Tengah menuju ke Malaka, Tiongkok, dan Jawa. Akibat jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan para pedagang Muslim banyak yang singgah ke Aceh, apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui sepanjang barat Sumatera. Pelabuhan Aceh atau Olele mempunyai persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang karena terlindung oleh Pulau Kerese, Pulau Dedap, dan Pulau Breueh dari hantaman ombak besar. Daerah Aceh mempunyai kekayaan penghasil lada yang besar sebagai komoditas ekspor ke luar negeri yang sangat penting. Kejayaan Aceh. Setelah Sultan Ali Mughiyad Shah wafat pada tahun 1530 Masehi, ia digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin. Akan tetapi, Salahuddin tidak mampu menjalankan pemerintahan, sehingga
pada tahun 1537 Masehi, ia digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Alauddin Riyad Shah dengan gelar Al-Qahar atau Yang Perkasa. Pada masa pemerintahannya, Sultan Alauddin Riyad Shah turut memfasilitasi dan membantu penyebaran Islam sampai ke Siak atau Riau dan Minangkabau. Ia juga menjalin hubungan baik dengan Turki Utsmani. Turki Utsmani pernah mengirimkan 40 perwira untuk membantu penyerangan melawan Portugis. Berkata kerjasama tersebut, armada Aceh menjadi tangguh dan berupaya untuk mengusir Portugis dari Malaka. Penyerangan itu dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1547 Masehi, 1560 Masehi, dan 1568 Masehi, tetapi masih mengalami kegagalan. Yang terjadi adalah Sultan Alauddin Riyad Shah meninggal dunia. Sepeninggalan Sultan Alauddin Riyad Shah, Aceh mulai melemah. Aceh kembali mengalami kebangkitan setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi, perlawanan terhadap Portugis dimulai lagi. Aceh berusaha untuk merebut kembali daerah-daerah yang dikuasai Portugis. Sultan Iskandar Muda berhasil menaklukkan Deli, Johor, Bintan, Pahang, Kedah, Perak, dan Nias pada tahun 1625 Masehi. Daerah sepanjang pantai barat Sumatera dapat dikuasai pula, di antaranya wilayah Indrapura, Selebar, Tiku, Salida, dan Pariaman. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, inilah Aceh mengalami masa kejayaan. Dalam perjuangannya selama 20 tahun, Sultan Iskandar Muda berhasil membendung ekspansi bangsa-bangsa Eropa di satu sisi, dan sisi lain ia mampu melakukan perdagangan ke wilayah Indonesia Timur, Tiongkok, India, Gujarat, Timur Tengah, sampai dengan ke Turki untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan hubungan perdagangan yang baik. Sultan Iskandar Muda mendapatkan para panglima untuk menjaga kedamaian di Aceh, sehingga wilayah Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Pada tahun 1636 Masehi, Sultan Iskandar Muda meninggal. Tahta kerajaan Aceh selanjutnya dipegang menantunya, Iskandar Sani. Masa keruntuhan Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus mengalami kemunduran. Akibatnya, Aceh tak terkenal lagi di bidang perdagangan, ekonomi, dan politik. Dengan kemunduran di berbagai bidang tersebut, pada abad ke-20, yaitu pada tahun 1905 Masehi, Aceh dapat dikuasai oleh Belanda. Dari Kesultanan Aceh, sepeninggal Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Sani adalah secara berturut-turut selama 4 periode. Wilayah Aceh dipimpin Sultanah atau Sultan Wanita. Mereka itu adalah Sri Ratu Tajul Alam Johan, berdaulat 1641 sampai 1675 Masehi. Sri Ratu Nurul Alam Nakiyatuddin 1675 Masehi sampai 1678 Masehi. Sri Ratu Zakiyatuddin Inayat Shah 1678 Masehi sampai 1688 Masehi, dan Sri Ratu Kamalat Shah 1688 sampai 1699 Masehi.